Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'du. Kembali lagi dan saya di sini Asandero. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan hadis mutawatir, di mana hadis mutawatir ini adalah hadis yang dilihat ataupun hadis yang diklasifikasikan menurut banyaknya menurut banyaknya perawi yang meriwayatkannya, dalam artian dilihat dari segi banyaknya perawi yang meriwayatkan. Langsung saja. Pertama, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak yang mustahil menurut kebiasaan atau menurut adat mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Dan ini adalah definisi hadis mutawatir menurut para ulama hadis. Jadi di di bahasa secara gampangan itu hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, itu maksudnya melalui banyak jalur periwayatan yang dari jalur periwayatannya itu pada setiap rawinya itu tidak mungkin bersepakat mereka berdusta akan isinya hadis, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka riwayatkan itu memang otentik ataupun memang sama persis dengan apa yang diberikan oleh Nabi, sehingga Nabi memberikan kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, kemudian tabiin hingga para perawi-perawi di bawahnya itu tidak ada kedustaan ataupun pembohongan yang ada di dalam periwayatan hadis tersebut. Sehingga bisa dikatakan hadis mutawatir ini hadis yang cukup kuat sebagai rujukan hukum, sebagai metode istinbat hukum, sebagai sumber hukum, karena di jalur periwayatannya yang banyak, sehingga menutup kemungkinan adanya pendustaan, menutup kemungkinan adanya kelemahan hadis yang diriwayatkan oleh jalur yang banyak tersebut. Kemudian untuk ciri-ciri hadis mutawatir sendiri, pertama, terdiri atas jumlah perawi yang banyak. Ada yang mengatakan minimal 4, 5, 20 ataupun 40 rawi pada setiap tingkatannya. Sehingga dapat dipahami bahwa cara ciri-ciri hadis mutawatir yang pertama adalah pada setiap riwayatannya atau salah satu jalurnya itu minimal itu ada yang mengatakan 4, 5, 20 bahkan 40 rawi pada periwayatannya, sehingga bisa dikatakan riwayat ini bisa benar ataupun bisa kuat karena ya diriwayatkan oleh orang yang banyak ataupun perawi yang banyak. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah jumlah tersebut terdapat pada setiap sanad. Jadi pada setiap sanad atau setiap tingkatan itu terdiri dari 4 orang. Misalnya dari A meriwayatkan kepada si B, si A ini meriwayatkan kepada minimal 4 orang. Kemudian si A meriwayatkan kepada B, C, D, dan E. Berikut juga selanjutnya B akan menurunkan kepada 4 setelahnya. Jadi pada setiap sanad itu minimal itu ada yang mengatakan 4, 5, 20, 40. Sehingga ini dikatakan sebagai hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, pada sisi itu dikatakan sebagai hadis mutawatir. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah mereka mustahil mereka melakukan dusta, sehingga bisa dikatakan karena salah satu syarat menjadi perawi hadis adalah mereka berbuat adil, sehingga tidak mungkinlah seorang yang adil itu akan melakukan pendustaan ataupun perekayasaan hadis yang mereka riwayatkan dari guru-guru mereka. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri hadis mutawatir keempat adalah sandaran riwayat mereka adalah panca indera. Yang dimaksud sandaran mereka adalah panca indera adalah mereka selain mendengarkan juga melihat, sehingga apa panca indera mereka itu merasakan semua. Bahkan dalam artian juga mereka bertemu. Kan bisa salah satu panca indera adalah kulit ataupun kulit sebagai perasa, sehingga diartikan mereka bertemu dengan perawinya langsung. Kemudian hadis mutawatir ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang cocok pada lafaz dan maknanya dari setiap perawi. Jadi pada setiap jalur periwayatannya itu setiap lafal yang dikeluarkan oleh para perawi itu sama, sehingga menimbulkan pemahaman ataupun makna yang sama pula. Seperti contohnya adalah hadis yang diriwayatkan dari lebih dari 70 orang sahabat, yaitu yang artinya barang siapa yang berdusta
terhadapku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempat di neraka. Sehingga ini bisa dikatakan hadis mutawatir yang lafzi karena lafal dari setiap perawinya itu sama, ataupun lafal yang diriwayatkan atau lafal yang dikatakan pada setiap perawi pada setiap tingkatannya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan lafal yang terkandung dari para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berbeda lafalnya tetapi memiliki makna yang sama. Nah, ini kebalikan dari mutawatir lafzi. Karena mutawatir lafzi selain pemahamannya yang sama tetapi lafalnya juga sama. Pemahamannya sama ini karena adanya lafal yang sama. Sedangkan mutawatir maknawi adalah lafalnya berbeda namun pemahaman dari hadis tersebut sama. Jadi ini dinamakan mutawatir maknawi dalam artian mutawatir ataupun berkelanjutannya periwayatan hadis ini memiliki kesamaan pada maknanya walaupun lafalnya berbeda-beda dari setiap jalur periwayatannya. Seperti contohnya yang artinya hadis yang Nabi pernah mengangkat dua tangan sewaktu berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh 100 hadis dengan lafal yang berbeda-beda namun memiliki maksud yang sama, yaitu Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Dalam artian pada setiap perawi periwayatan hadis itu dalam meriwayatkan hadis Nabi mengangkat dua tangan sewaktu berdoa itu menggunakan lafal-lafal yang berbeda. Namun esensinya ataupun maksud yang mereka maksudkan itu ingin mengatakan bahwa Nabi ketika sewaktu berdoa itu mengangkat kedua tangannya, tetapi menggunakan lafal yang berbeda, tapi maknanya tetap sama, yaitu mengangkat dua tangan sewaktu berdoa. Nah, inilah yang dinamakan dengan hadis mutawatir maknawi. Berbeda dan hadis mutawatir yang telah saya sebutkan tadi, di mana antara lafal dan pemaknaannya itu sama. Dalam artian makna ini bisa sama karena lafalnya juga sama. Dengan makna ini pemahamannya sama walaupun lafal yang diriwayatkan itu berbeda-beda. Ini menjadi definisi dari mutawatir maknawi. Jadi kesimpulannya hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin orang tersebut ataupun perawi hadis tersebut, orang banyak tersebut meriwayatkan hadis secara mengada-ngada ataupun secara dusta. Dengan ciri-ciri jumlah perawinya ada banyak, minimal 4, kemudian jumlah tersebut terdapat pada setiap sanad, kemudian para perawi ataupun orang yang meriwayatkan itu mustahil untuk melakukan dusta, dan standar periwayatan mereka adalah panca indera. Sedangkan hadis mutawatir ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Mungkin sekian penjelasan dari saya berkait dengan hadis mutawatir. Tentunya dalam penyampaian masih banyak yang perlu dibenahi karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Untuk kritik dan sarannya bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun bisa didiskusikan di kolom komentar apa yang kurang ataupun apa yang salah ataupun yang terlalu berlebihan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.